Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar materi matematika diskrit dengan pokok bahasan permutasi, kombinasi dan aplikasinya. Baik, untuk permutasi ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, metode pengisian tempat, dan sekarang kita akan lebih memperdalam kombinatorik dengan mempelajari permutasi. Baik, untuk ilustrasi ya, di mana kita memiliki 3 buah bola berwarna merah, biru, dan putih. Selain itu ada 3 buah kotak ya. Nantinya masing-masing kotak kita akan isi dengan 1 buah bola ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Jadi ilustrasinya adalah kita bisa memasukkan ke dalam ketiga buah kotak ini dengan salah satu di antara ketiga bola yang tersedia. Baik, untuk memasukkannya ya, kita mulai dari kotak pertama. Di sini kita bisa memasukkan salah satu di antara 3 bola, sehingga kemungkinannya adalah 3. Nah, setelah itu ya, kita sudah memasukkan 1 bola, sehingga bola yang kita miliki sekarang adalah tinggal 2. Jadi pada kotak kedua kita bisa isi dengan salah satu di antara 2 bola. Berikutnya yang terakhir adalah kotak ketiga, kita bisa isi dengan 1 bola. Sehingga dengan kaidah perkalian kita bisa menentukan banyaknya susunan berbeda dari penempatan 3 buah bola itu adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 ya. Baik, kita lanjutkan. Atau kita bisa gunakan metode diagram pohon ya, dimana ketika kotak pertama kita masukkan bola merah, maka kotak kedua kita bisa isi dengan salah satu di antara bola biru dan putih. Kalau kotak kedua kita isi dengan biru, maka kotak ketiga otomatis terisi dengan bola putih. Begitu juga ketika kotak kedua kita isi dengan bola putih, maka kotak ketiga berisi bola biru, sehingga kita bisa dapatkan 2 urutan ya, merah biru putih dan merah putih biru. Nah, selanjutnya ketika bola biru berada di kotak pertama, maka kotak kedua kita bisa isi dengan bola merah atau bola putih. Ketika merah untuk kotak kedua, maka kotak ketiga adalah bola putih. Sedangkan ketika kotak kedua bola putih, maka kotak ketiga berwarna merah, sehingga kita bisa dapatkan 2 susunan lagi. Nah, begitu juga untuk bola putih di kotak pertama, maka bola merah di kotak kedua, sehingga bola biru berada di kotak ketiga. Terakhir, bola ke kotak kedua berisi bola biru, sehingga kotak ketiga berisi bola merah. Sehingga di sini bisa kita dapatkan 2 susunan penempatan bola, sehingga total seluruhnya ya, kita bisa dapatkan 3 kita bisa dapatkan 6 susunan ya.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi permutasi. Oke, definisi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi di sini jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, permutasi merupakan bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian seperti sebelumnya sudah kita lakukan pada contoh 3 buah bola. Maka dari bentuk ini nantinya akan kita dapatkan notasi faktorial dalam kaidah perkalian, ya, dimana faktorial itu ya, n faktorial itu berarti n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai perkalian 2 dan 1. Sehingga kita ketika di sini dinyatakan anggaplah 4 faktorial, maka ini menunjukkan perkalian adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Ya. Contoh 6. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Di sini kita disediakan huruf yang susunannya, yang huruf-hurufnya adalah H, A, P, U, dan S. Ya. Jadi ada kata H, A, P, U, dan S. Nah, banyaknya cara menyusun 5 objek dari huruf H, A, P, U, S adalah, ya, kita bisa gunakan metode pengisian tempat seperti cara 1. Nah, dimana kalau kaidah perkalian ya, kita buat 5 buah kotak ya, karena ada 5 objek, sehingga seperti sebelumnya ya, ada 5 objek, berarti di tempat pertama kita isi dengan 5 huruf. Kita sudah masukkan 1 huruf sehingga sisanya adalah 4. Kemudian 3, 2, dan 1. Ini kita kalikan, nanti kita akan dapatkan banyaknya susunan yang dapat kita buat dari kata H, A, P, dan US adalah 120 kata. Ya, begitu juga untuk contoh yang ke-7. Ya, kita masuk ke dalam permutasi R dari n elemen. Jadi ada 6 buah bola yang berwarna berbeda. Kemudian 3 buah bola, masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola berupa jumlah urutan berbeda. Berapakah jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Jadi di sini kita disediakan 6 buah bola yang akan kita tempatkan ke dalam 3 buah kotak, di mana masing-masing kotak hanya boleh berisi 1 buah bola. Sehingga kita bisa gunakan cara dengan kaidah perkalian atau pengisian tempat ya. Dari 6 bola kita bisa masukkan salah satunya di kotak pertama, sehingga di sini berisi 6. Berikutnya sudah kita masukkan 1, sehingga sisanya adalah 5 dan 4. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Jadi 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 30, dikali 4 hasilnya adalah 120 ya. Atau kita gunakan kaidah permutasi ya, dengan notasi permutasi itu adalah NR, di mana n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Oke. Jadi n di sini adalah banyaknya bola, r itu banyaknya kotak.
Berarti ya permutasinya adalah 6, 3. Sehingga yang di atas adalah 6 faktorial, terus yang di bawah adalah 6 dikurang 3 faktorial. Nah, kita bisa jabarkan di sini adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya adalah ya, dari 6 ini kita bisa jabarkan ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Kalau kita coret maka kita dapatkan perhitungan 6 kali 5 kali 4. Seluruhnya adalah 120. Iya, seperti itu cara pengerjaan untuk permutasi. Selanjutnya, jadi definisi permutasi di sini kita bisa gunakan rumus adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Ini untuk bentuk permutasi n r faktorial. Ya. Kita lihat contoh 7. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Yang pertama, tidak boleh ada pengulangan angka. Ya. Yang kedua, boleh ada pengulangan angka. Nah, pertama, tidak boleh ada pengulangan angka itu artinya ya, jika kita ambil angka dari 3 angka itu 1, 2, 3. Nah, ini merupakan salah satu bentuk yang diharapkan pada jawaban A. Kalau misalkan anggaplah kita buat angka yang lain ya, 1, 1, 2. Nah, maka ini tidak termasuk ke dalam susunan yang ada pada A ya. Sehingga masing-masing angka yang kita susun ya, seluruhnya berbeda, artinya tidak ada angka yang berulang. Nah, sedangkan untuk yang B itu susunannya susunan kembar itu diperbolehkan, artinya 112 itu diperbolehkan. Bisa juga 111 ya, atau berbeda sama sekali 1, 2, 3. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, banyaknya susunan ketika tidak boleh ada pengulangan itu akan lebih sedikit dibanding kalau ada pengulangan. Seperti itu teknis dalam memahami penyelesaian pada permutasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di A, jadi kita buat 3 buah kotak ya. Di sini kita disediakan 5 huruf ya, 5 angka, 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka kalau tidak boleh berulang, maka pengerjaan sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi dari 5 angka kita bisa buat di sini 5 angka. Kita sudah pakai 1 angka di sini ya. Di sini, sehingga sisanya adalah 4. Sudah dipakai di sini, berarti ada 2 angka, tinggal 3. Nah, seluruhnya tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah 120. Ya, itu dengan kaidah perkalian atau pengisian tempat. Kalau kita gunakan permutasi, maka ini merupakan bagian dari permutasi ya. Jadi permutasi 5 3. Jadi kalau 5 3 dan 5 faktorial, 5 dikurang 3 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. Untuk yang B ya, tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Kenapa? Karena boleh ada pengulangan angka. Artinya angka yang sudah digunakan itu boleh digunakan kembali. Sehingga di sini ketika kita gunakan kaidah perkalian, kotak pertama berisi 5 angka.
kotak kedua juga berisi 5 angka ya, karena boleh digunakan kembali. Ketiga 5, sehingga 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Ya, seperti itu pembahasan untuk contoh nomor 7. Baik, silahkan ya untuk latihan nomor 1 ini bisa kalian kerjakan mandiri ya. Nanti bisa ditulis dan dikirimkan jawabannya pada tempat yang telah disediakan pada Google Classroom. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam materi kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Artinya kalau pada permutasi ya, jika kita memiliki dua objek AB, maka kita bisa menulisnya kembali menjadi BA. Nah, kalau pada kombinasi ya, AB itu sama dengan BA, sehingga ini kita hitung 1 ya. Kalau yang pertama itu kita hitung 2. Artinya di sini antara AB itu berbeda dengan BA. Kalau pada kombinasi AB itu sama dengan BA. Nah, kalau kita lihat maka kombinasi akan lebih sedikit dibanding permutasi. Baik, kita lihat contohnya. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama. Dan 3 buah kotak. Nah, setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1. Nah, tentukan banyaknya susunan yang bisa kita buat. Maka kalau 2 buah bola itu sama, yang akan kita masukkan ke dalam 3 buah kotak, maka susunannya adalah bola pertama di kotak pertama, bola kedua di kotak kedua, dan kotak ketiga kosong. Nah, bola pertama dan kedua ini kita tidak bisa bedakan. Ketika kita tukar ya, yang bola kedua kita masukkan di kotak pertama dan bola pertama dimasukkan di kotak kedua, maka susunannya seperti tidak berubah. Sehingga di sini antara yang atas dan bawah itu adalah sama. Kita hitung 1. Berikutnya kita pindah 1 bola ke kotak ketiga ya, sehingga kita dapatkan susunan kotak pertama kosong, kedua berisi, ketiga terisi. Nah, kemudian dari susunan yang ketiga ini kita tukar antara kedua, 2, ketiga, maka tetap ya ini memiliki bentuk yang sama ya. Jadi di sini dihitung 1. Begitu juga untuk susunan yang berikutnya, ini juga dianggap 1. Sehingga susunan yang kita dapatkan adalah hanya ada 3. Lanjut. Berikutnya, bila sekarang jumlah bola ada 3 dan jumlah kotak ada 10, maka banyaknya cara memasukkan bola ke dalam kotak ya. Ini menggunakan kaidah kombinasi. Rumus kombinasi itu ya, di sini kombinasi itu rumusnya adalah CNR.
di mana n faktorial dibagi r faktorial n dikurang r faktorial. Ya, ini untuk kombinasi. Nah, kalau bolanya ada 3 dan kotaknya ada 10, maka n itu akan lebih besar daripada r. Jadi ini adalah r dan yang 10 adalah n. Sehingga kita bisa hitung di sini kombinasi 10 3. Jadi 10 3 itu adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 dikurang 3 faktorial. Nah, hasilnya adalah 10 faktorial, di bawahnya 3 faktorial, 10 dikurang 3 itu adalah 7 faktorial. Nah, kita bisa jabarkan di sini 10 berarti 10 9 8 7 faktorial ya. Seperti itu karena di bawah ada 7 faktorial. Nantinya kita bisa coret 7 dengan 7. Nah, berikutnya ya, jabaran berikutnya adalah di sini 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1 karena 3 faktorial. Maka hasilnya adalah ya, kita bisa coret di sini 3 dengan 9 jadinya 3, 2 dengan 8 jadinya 4. 3 kali 4 12 kali 10 120. Jadi banyaknya susunan adalah 120. Ya, jadi untuk rumus penggunaan kombinasi ya, kombinasi adalah NR, di mana n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Oke. Baik, kita coba contoh yang lain ya. Berapa banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Jadi di sini pembentukan panitia yang tidak memiliki jabatan ya. Dalam artian ketua, wakil, dan sekretaris misalkan seperti itu. Kalau ada jabatan itu miliknya permutasi. Kalau kombinasi di sini dari 25 orang kita akan pilih secara acak 5 orang. Di mana 5 orang itu ya walaupun dibolak-balik dia tetap 1 gitu ya. Jadi ini merupakan kasusnya kombinasi. Jadi kombinasi 25 5. Jadi 25 faktorial dibagi ya 5 faktorial dikali 25 dikurang 5 faktorial ya, seperti itu ya. Jadi 25 faktorial dibagi di sini tetap 5 faktorial, 25 dikurang 5 itu 20 faktorial. Nah, tinggal kita jabarkan ya, 25 itu 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial dibagi 5 faktorial dan 20 faktorial. Nah, ini kita coret sisanya yang di atas ya. Jadi 25, 24, 23, 22 dan 21 dibagi, kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita bisa hasilkan ya, kita gunakan kalkulator atau alat hitung yang lain ya untuk mempercepat proses perhitungan kita. Maka ya hasil nanti yang akan kita dapatkan adalah 5, 3, 1, 30 cara. Ya, seperti itu teman-teman ya untuk kasus kombinasi. Oke.
Berikutnya silakan dicoba latihan yang di sini. Yang kedua, dan yang ketiga. Ya, demikian pembelajaran untuk sesi kali ini. Silahkan berlatih dengan latihan yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.